Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Kalau ini benar gitu ya dan lain sebagainya, maka demokrasi ini sebetulnya terpasung, demokrasi ini sudah dirampas oleh oligarki, benar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ilham Haris di acara Sanasan Usik. Pemirsa, heboh viral pengakuan wanita emas yang namanya Hasnaini gitu ya, terkait dengan urusan KPU, ketua khususnya ketua KPU pusat. Ada beberapa persoalan yang diungkap gitu ya, yang diakui oleh wanita emas ini. Salah satunya kasus asusila kayaknya, tapi kita tidak akan bicara itu. Tapi di siang lain dari mulutnya wanita emas ini bocor sebuah informasi terkait dengan urusan desain skenario gitu ya, pemenangan Pilpres, siapa pemenang Pilpres nanti di tahun 2024. Kita baca pemirsa salah satu beritanya, sebenarnya banyak berita yang beredar di medsos dan yang lain. fin.co.id. Waduh, KPU mau desain Ganjar Pranowo dan Erick Thohir agar menangkan Pilpres 2024. Jakarta, fin.co.id, ada rencana Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mendesain pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir untuk memenangkan pemilihan Presiden 2024. Rencana tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini Muin. Menurut Hasnaini Muin yang akrab disapa wanita emas ini, wacana KPU memenangkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir diungkapkan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari ketika berduaan dengannya. Nah ini pemirsa, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden RI itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Penjelasan ini dalam sebuah video Jumat 23 Desember berdua. Itu statement Pak Hasyim Asy'ari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berduaan, sambung dia. Ini mengatakan jika Hasyim Asy'ari membantah dengan pengakuannya, maka Hasnaini punya bukti-bukti kuat. Tapi kalau dia ngeles dan mengingkari, itu saya tidak tahu. Bisa-bisa dibuktikan, ya nantilah dibuktikan, kata dia. Ketua Hasyim Asy'ari dugaan pelecehan seksual dan lain-lain, kita tidak musik itunya pemirsa, kita usik. Menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Pemirsa, rumor dan sanrasan istilah Maduranya itu ya, terkait dengan urusan bagaimana kinerja KPU, bagaimana desain dan skenario, itu sering kita dengar di mana-mana. Apakah ini benar apa yang dikatakan wanita emas ini atau tidak? Tapi ini penting untuk ditelusuri dan penting untuk juga menjadi perhatian publik. Dan bahkan wanita emas ini tidak hanya urusan bocornya informasi dari Pak Ketua KPU, tapi ada persoalan-persoalan lain yang sebetulnya yang tidak penting untuk saya usik di sini. Mungkin kalau memang orang dekat itu sesuatu itu memang tidak ada rahasia sebetulnya. Dalam konteks ini bisa mungkin gitu ya, bisa mungkin. Tapi ini kita cocok logi saja. Pemirsa musik, kalau bicara terkait dengan urusan Ketua KPU secara pribadi, memang beliau dari Jawa Tengah, bahkan sempat menjadi penyelenggara negara di Jawa Tengah gitu ya. Ada sedikit korelasi gitu ya ketika skenario itu di Ganjar, ada kedekatan gitu ya dengan Pak Ganjar. Tapi saya
sebetulnya dalam konteks ini tidak dalam konteks bagaimana apa namanya menyimpulkan sesuatu yang sebetulnya belum pasti dan jelas, apalagi pengakuan dari wanita emas ini dilatar belakangi dari mungkin partainya tidak lolos atau yang lain-lain, dan didampingi oleh Farhad Abbas katanya, salah satu pengacara ternama di Indonesia yang menjadi gaduh dan riuhlah pengakuan dari wanita emas ini. Wanita emas ini sendiri sebetulnya kalau saya sempat melihat rekam jejaknya itu ya sering melakukan kontroversi gitu ya. Waktu Covid, waktu yang lain-lain itu juga ada, tapi saya tidak detail mengingat, tapi banyak sih kontroversi yang dilakukan oleh wanita emas ini. Pemirsa Usik, kalau ini benar gitu ya dan lain sebagainya, maka demokrasi ini sebetulnya terpasung, demokrasi ini sudah dirampas oleh oligarki, benar gitu ya. Kalau ini benar, akan tetapi kebenaran ini menurut saya sulit untuk dibuktikan karena ini hanya bicara berduaan, gitu. tidak ada kwitansi dan tidak mungkin kalau ada rekamannya mungkin akan lebih kuat, tapi kalau nggak ada rekamannya bisa saja ini hanya sekedar isu dan sekedar langkah dan sikap sakit hati karena ada beberapa persoalan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan mungkin. Itu saja sebetulnya problemnya. Maka menjadi penting bagi setiap partai politik, setiap politisi di Indonesia untuk berhati-hati jangan sampai sinyalemen dari wanita emas ini betul-betul ada, meskipun menurut saya ada dua kemungkinan, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak, sama-sama 50-50, 50% karena yang mengatakan ini saya melihat dan saya menyimpulkan adalah berangkat dari orang yang kecewa terhadap diri dari pribadi di ketua KPU. Pemirsa Usik, sekali lagi saya tegaskan bahwa informasi ini harus menjadi perhatian gitu ya. Meskipun menurut saya memang sangat sulit untuk dibuktikan, terkecuali memang ada rekaman. Tapi selebihnya semua elemen dan semua pihak yang terkait dengan urusan pelaksanaan demokrasi di tahun 2024 nanti penting untuk melakukan perhatian serius terhadap informasi yang diberikan, yang diungkap oleh wanita emas ini. Terlepas itu nanti terbukti atau tidak, tapi mudah-mudahan informasi ini justru menjadi alarm gitu ya bagi bangsa Indonesia, bahwa pelaksanaan demokrasi harus betul-betul menjadi perhatian serius bagi semua orang, harus betul-betul berjalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Karena presiden itu kalau betul di skenario sejak awal, maka bisa jadi nanti tidak akan banyak manfaat terhadap kemajuan bangsa ini kalau sudah di skenario sejak awal, dan itu berarti tidak merepresentasikan suara rakyat Indonesia kalau itu didesain oleh penyelenggara negara. Gitu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Usik sekilas ini mudah-mudahan menjadi perhatian serius oleh para pihak, meskipun sebetulnya ini adalah sesuatu yang informasi yang menghentakkan sebetulnya. Dan kalau sinyal-sinyal terkait dengan urusan masalah itu memang sering kita dengar bahwa ada ketidakterimaan, ada siapan dari pihak-pihak terkait, kelompok-kelompok kepentingan politik di Indonesia khususnya yang hari ini sedang berkuasa. Ada sinyal-sinyal semacam itu seolah-olah pelaksanaan pemilu 2024 ini digoda terus untuk akan ditunda, untuk diperpanjang dan lain sebagainya, karena ada sinyal-sinyal memang ada ketidaksiapan dari pihak penguasa dan kelompok politik penguasa untuk melaksanakan Pilpres tahun 2024. Pemirsa Usik, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.